bertemu lagi dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai ADC atau analog to digital converter. Cara yang paling mudah itu adalah membuat rangkaian seperti ini. Karena ini bisa hanya disimulasi, ya kita simulasi dulu. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi kalau kita bisa melihat rangkaian ini dalam bentuk real, karena nilai ADC-nya itu akan terbaca. Tetapi di sini kita nggak bisa memperlihatkan nilai ADC-nya. Jadi misalnya saja ini rangkaian yang sederhana adalah saya memberikan input, karena ADC itu apa toh? ADC itu adalah analog to digital converter, maka dipakai untuk mengolah input-input yang bersifat analog. Input yang bersifat analog itu apa? Input yang bersifat analog itu adalah input yang nilainya itu bebas, artinya tidak hanya 0 atau 1. Kalau di input digital di sini itu kan inputnya berupa 0 atau 1. Kalau di sini enggak, bisa berangkat dari berapa saja. Misalnya di sini range-nya antara 0 sampai 5 volt. Ya maka dia akan di ADC-kan. Nah, ADC yang ada di microcontroller ini adalah ADC 10 bit. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 1024. Karena ADC itu kan membagi berdasarkan jumlah bitnya. Kalau ADC 2 bit gitu ya berarti hanya 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3 atau hanya 4 gradual. Kalau ADC 3 bit ya berarti sampai 8 grade, berarti ya 0 sampai 7. Kalau 10 bit berarti antara 0 sampai 1023 atau terdiri dari 1024 grade atau level. Oke. Saya membuat program begini. Ini potensiometer ini kalau saya berikan input separuh kurang, atau dia bisa dikatakan nilainya itu kurang dari separuh, maka LED yang ada di pin 3 ini tidak menyala. Gitu ya. Tetapi kalau lebih sedikit dari separuh, artinya apa? Kalau separuh itu adalah dari nilai 0 sampai 1023, maka separuhnya kira-kira 512. Ya, jadi 512. Pada saat nilai ADC-nya itu 512, maka LED ini akan mulai menyala. 512 plus 1 mungkin 513. Itu LED-nya menyala. Nah, sehingga di sini akan saya buat programnya supaya menyalakan LED di saat yang masuk ke sini adalah separuhnya, gitu ya. Kalau misalnya di sini 5 volt ya berarti pada saat tegangannya kira-kira 2,5 lebih dikit. Ya, itu baru di sini LED-nya nyala. Begitu kira-kira yang saya inginkan. Nah, pemrogramannya seperti apa? Nah, ini kita tampilkan dulu di sini dari atas. Pemrogramannya kira-kira begini. Analog pinnya yang saya pakai A3, ini di sini A3. Kemudian sensor value-nya itu saya nolkan dulu karena ini tidak ada sensor value-nya, artinya di sini saya buat defaultnya 0. Kemudian outputnya itu di pin 3, di LED-nya tadi di pin 3 saya letakkan di sini aja. Nah, ini di pin 3. Kemudian serial begin itu untuk komunikasi, pin mode-nya itu LED pin sebagai output. Kemudian kita lihat loop-nya atau programnya. Sensor value-nya itu mengacu pada bacaan di analog pin. Kalau yang digital tadi kan digital read. Nah, di sini analog read. Kemudian di delay 100 itu 1 detik. Serial print ini sebenarnya kalau kita bisa klik komunikasi serialnya, di sini serial monitornya akan muncul sebenarnya kalau real, tetapi kalau simulasi tidak bisa. Kemudian saya buat batasan if sensor value-nya lebih besar sama dengan 512. Jadi pada saat 512 itu
LED pinnya akan high. Kalau tidak, LED pinnya akan low. Artinya apa? Saat lebih sama dengan 512 atau lebih besar, lampunya nyala. Jika tidak, lampunya mati. Gitu ya. Oke. Kemudian seperti biasanya ini nanti terus di-upload di Arduino yang ada di simulator ini. Setelah itu saya jalankan. Nah, itu kita jalankan, kita lihat seperti apa. Nah, ini menyala. Kenapa? Karena ini 59%. Nanti pada saat 50%, ini kita lihat ini 52, 53, 50. Nah, dia persis nyala 50% karena separuhnya itu persis di 512. Kalau saya turunkan 1 grid aja 49%, nih, atau separuh kurang dikit, LED-nya akan mati. Nah, ini mati ya. Jadi antara separuh dan separuh lebih dikit atau kurang dikit itu terjadi titik critical atau critical point antara on dan off. Ya. Kalau saya turunkan, ya, dia akan mati. Saya naikkan dikit, dia akan nyala. Mati. Gitu. Nah, di materi yang kedua ini saya akan membuat pertanyaan. Kalau rangkaiannya sama persis seperti ini, tetapi LED-nya ini saya keluarkan 3 LED, yaitu misalnya di sini, atau taruhlah saya taruh di pin 5, pin 4 dan pin 3. Gitu ya. Bagaimana caranya Anda men-setting nyalanya LED di pin 5, pin 4 dan pin 3 ini secara bergantian dengan cara mengatur potensiometernya. Ya, jadi soal yang kedua pada topik 8 itu bagaimana kalau di sini ada 3 buah LED di pin 5, di pin 4 dan pin 3, nyalanya bergantian. Jadi kalau pin 5 nyala, pin 4 dan 3 mati. Pin 4 nyala, pin 5 dan 3 mati. Pin 3 nyala, pin 4 dan 5 yang mati. Diatur berdasarkan nilai ADC-nya ini. Nah, silahkan bagaimana pemrograman Arduino-nya dan skema rangkaiannya. Demikian, selamat mengerjakan.